Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Jadi gini Pak, ada dari pertanyaan itu, yang pertama itu tadi kan udah dijelaskan sama beliau tadi Bapak ini kan mengenai profil singkat. Nah, jadi dari profil yang diceritakan oleh beliau tadi ada sanawiyah kita ya. Ya, ada tadi satu program sebelum beliau tadi ya yang berperan juga untuk pembentukan ini, yang dimana didirikannya pesantren ini kan di tahun 2008 kurang lebih kata beliau. Nah, bagaimana arus untuk membangun pesantren ini? Apakah ada naik turunnya dari lembaga mengenai ada permasalahan atau tidak gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang paling menjadi selalu menjadi tantangan di hati kan itu tentu saja bagaimana melaksanakan pesantren kaitannya tentang madrasah dinya salawiyah. Madrasah dinya salawiyah. Di sini ada sebetulnya kalau janjang di sini kita kalau sanawiyahnya ini tunduk ke Kementerian Agama, baik sanawiyah maupun aliyah. Sedangkan kegiatan pondok di sini kita tunduknya ke Dinas Daya. Dinas Daya itu memberikan 3 tingkatan, disebut dengan tingkat dua, tingkat wusta, dan tingkat kuliah. Jadi kalau cerita kita tentang diniyah sanawiyah, sebetulnya kita di sini tidak pakai istilah itu. Yang ada kita pakai madrasah sanawiyah. Nah, madrasah sanawiyah itu ya tentu saja sudah di bawah nama pemerintah. Programnya dan studinya semua acuannya di sana. Kalau dari sisi pesantrennya yang sebagaimana saya sampaikan tadi tentang ula usto, kita cerita tentang madrasah diniyah usto inilah sanawiyah. Usto inilah sanawiyah. Jadi alhamdulillah kaitannya kembali tentang tantangan, pasti ada tantangan baik itu internal maupun eksternalnya. Namun ada satu tantangan yang begitu sempat membuat kita gusar dan risau. Alhamdulillah selama ini tak ada masalah besar. Jadi kaitannya dengan madrasah dunia. Tapi kalau madrasah sanawiyah dan aliyah yang di bawah nama Kemenak ini sebetulnya ini yang dihatikan menjadi apa ini. Jadi selalu ada bagaimana sekolah swasta itu karena seperti kalau pengurus kita yang datang di sini menunggu tapi mungkin terlalu keras dan kasar karena rata-rata guru di sini yang mengajar di madrasah nunggu diangkat dari kita. Bagaimana berkualitasnya dia di sini? Kami merasa singkat. Saat dia nanti dapat rezekilah buat dia. Bagi kami, pesantren kami musibah. Kenapa? Karena kami harus mencari orang lain dan yang kami belum tahu bagaimana ini mungkin kata ibu ini tidak hebat sama dengan kita, rekordnya bagus. Ini 1 tahun bertahun. Ya, kita lulus dari kenapa guru kita yang masuk ke training dulu ini. Begitulah yang kita tangan selama ini. Jadi kan masalah siswa
bagaimana perkembangan jumlah siswa dari awal masuk hingga sekarang ini, Pak? Alhamdulillah wa syukurillah tentang perkembangan siswa. Begitu pesantren ini dulu dibuka berdirinya ini memang tahun 2005, tapi mulai menerima siswa 2008. Saat itu pesantren ini masih dikatakan di Susalam kita masih terlihat 3 pesantren. Masuk Adat, masuk Keras waktu itu, masuk pesantren di sebelah Sultan Kursi Kambing. Kemudian datanglah pula pesantren Al-Masya, datanglah pula pesantren Gontor. Pertama karena pada itu pesantren belum banyak, yang kedua ditopang oleh sosok yang dikatakan Salam dan sesingku pada itu orang yang dimuliakan dan dihormati, yaitu almarhum Haji Makmur Saputra sebagai pendiri pondok pesantren ini. Jadi didukung pula dengan pendanaan dan fasilitas yang memadai, karena beliau pada itu sebagai bupati Aceh. Bayangkan kalau pesantrennya mati. Bayangkan kalau pesantrennya wali kota, apa yang begitu pada itu sampai siswanya sampai 300 orang. Tapi seiring waktu dan kembali ya takdir beliau. Beliau meninggalkan kita semua. Kemudian pesantren pun mulai carut-marut. Saya sebetulnya belum di sini. Saya diamanatkan pesantren ini mulai tahun 2020. Yang mungkin bisa saya ceritakan yang saya alami mulai tahun 2020. Alhamdulillah pesantren begitu diamanatkan ke saya, walaupun tambahnya itu tidak begitu signifikan. Tahun ini dibanding tahun kemarin 10 orang. Begitulah. Berapa banyak tenaga pendidik yang saat ini aktif mengajar di sini? Tenaga pendidik di sini ada dua kategori. Satu bidang studi umum, satu ya dunia. Guru kita di sini kalau jumlahnya sekitar 23 orang. Itu lengkap guru bidang studinya dan guru bina. Guru bina pondok yang tinggal di sini sekitar 9. Guru kita ada Seperti apa kurikulum atau jadwal pelajaran yang diterapkan di atau jadwal pelajaran yang diterapkan di pesantren ini? Kaitannya dengan apa? Pelajaran dunia. Pelajaran dunia kita seperti sama kembali anak-anak santri kita selain sekolah umum madrasah sampai dan akhir sampai jam 12 itu full kita buat pelajaran agama. Walaupun ya namanya di pesantren itu ada juga pelajaran katakanlah ya silat dan sebagainya. Jelas yang kurikulum yang kita ajarkan di sini salah dulu belajar tentang takrib atau
kalau di dan standar punya itu yang lain nanti pulang dari sekolah ini pada sholat zuhur kemudian sampai asar, menjelang asar sampai istirahat, persiapan untuk disitulah anak-anak bisa mengungkapkan instruksinya selesai asar pula sampai menjelang maghrib, selesai sholat maghrib ayat keluar dari aula langsung lagi selesai maghrib, selesai isya, baca Quran, selesai isya, selesai sholat isya, jadi makan malam. Setelah selesai makan malam, sekitar jam 9 malam balik masuk ruang belajar masuk. Pak, selanjutnya itu ada pertanyaan. Apa saja keunikan madrasah ini dan diundang juga di sekolah formal? Maksudnya keunikan apa yang ada di madrasah ini? Pesantren kita ini mengunggulkan sebetulnya pertama sebagaimana dari awal saya mengunggulkan pertama yaitu menjadi tidak. Jadi saya melihat secara pribadi banyak pesantren di Aceh dan luar Aceh. Mungkin setiap kampung kita ini alumni pesantren sudah banyak. Cuman kalau kita lihat dari sisi pelaksanaan ibadah dan hal-hal yang lain termasuk upaya belakang yang dipakai masih yang dikatakan bacaannya tidak pernah nggak masuk pesantren yang boleh yang dipakai. Kadang-kadang kita lihat mana orang sini banyak anaknya itu ke pesantren, ada yang ke pesantren daerah Aceh, pesantren luar Aceh. Karena itu untuk menjadikan pesantren ini begitu keluar dari sini. Tiga sampai menjadi kelas 1 di sini, 3 tahun di sini. Insya Allah juga sudah kita siapkan menjadi bidan utama. Siap jadi imam laki-laki, siap jadi khatib, siap buat doa hajat, siap untuk ngurus fardu. Itulah keunikan dan keunggulan yang kita gali di pondok pesantren Al-Azhar. Dan alhamdulillah itu pula yang sekarang menjadi daya tarik masyarakat untuk mengantarkan siswanya ke Al-Azhar. Sehingga mungkin sampai seperti yang kami percayai, sewaktu Ustaz kami berikan terima kasih nama saya kalau saya nggak dipaksa, cuma anak saya mau udah dibelikan.